Jika Anda percaya, pikiran Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, selamat melakukan apa saja buat kamu semua. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hal yang pernah saya baca atau sesuatu yang pernah saya pelajari dari buku The Magic of Thinking Big, keajaiban berpikir besar. Berpikir dan berjiwa besar. Why? Kenapa? Karena berpikir dan berjiwa besar inilah yang membuat seseorang menjadi besar. Tokoh-tokoh dunia yang pernah lahir dan yang pernah ada di dunia ini, mereka diawali dari berpikir besar dan berjiwa besar. Banyak sekali tokoh-tokoh dan orang terkenal dunia ini yang awalnya adalah orang biasa-biasa saja, karena pikirannya yang besar, karena kemauannya yang besar, jiwanya yang besar, impiannya yang besar, sehingga beliau menjadi orang besar. Nah, makanya berpikir dan berjiwa besar itu sangat perlu. Nah, kenapa saya mengambil topik ini, berpikir dan berjiwa besar? Karena dalam buku itu ada sebuah kata-kata yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu jika Anda percaya, pikiran Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Nah, jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin terjadi, maka pikiran Anda akan mencari jalan, pikiran Anda akan mencari alasan agar supaya hal itu memang benar-benar tidak mungkin terjadi. Tapi jika Anda percaya bahwa sesuatu atau cita-citamu atau mimpimu itu akan terjadi, maka pikiran kamu juga mencari jalan agar semua itu bisa terjadi. Makanya hati-hati dengan pikiranmu. Dan saat ini kamu yang punya mimpi, kamu yang punya cita-cita, tetaplah percaya bahwa hal itu akan terjadi agar pikiran kita, agar pikiranmu mencarikan jalan agar itu terjadi. Ya, mungkin kamu tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi pengen punya usaha. Sekarang masih bekerja. Percayalah, yakinlah bahwa itu terjadi supaya pikiran kamu, pikiran saya mencarikan jalan agar itu bisa terjadi. Ini penting. Sekali lagi, ini penting. Karena begini, contoh dalam diri saya sendiri, saya pernah punya cita-cita, saya pernah punya keinginan, tapi pikiran saya sudah menghalangi bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena pada saat itu saya melihat kondisi saya yang tidak memungkinkan. Dan sampai sekarang pun akhirnya ya tidak terjadi apa yang saya impikan pada waktu itu. Nah, kalau mungkin waktu itu saya berpikir bahwa itu semua akan terjadi, pikiran saya juga akan mencari jalan dan hal ini pun akan terjadi. Nah, disinilah kita sama-sama belajar. Sekali lagi, jika Anda percaya, pikiran Anda akan mencari jalan untuk melaksanakannya. Kenapa di sini saya mengambil contoh diri saya sendiri yang kemarin tidak percaya pada impian saya? Itu karena kalau saya mencari contoh kamu atau orang lain, kehidupan kita kan berbeda, cita-cita kita kan berbeda, keinginan kita kan berbeda. Seandainya keinginan kita sama pun, jalan yang kita tempuh itu juga berbeda. Dalam perjalanannya itu nanti juga akan berbeda. Walaupun mungkin kita menempuh jalan yang sama, ceritanya itu bisa juga berbeda. Makanya saya mengambil contoh diri saya sendiri. Nah, dari situ kita bisa belajarlah agar kita percaya kepada diri sendiri, percaya pada pikiran sendiri, mengizinkan pikiran kita untuk percaya bahwa sesuatu itu bisa terjadi. Karena tidak ada orang yang bisa mengizinkan pikiran kita untuk percaya selain kamu sendiri, selain kita sendiri yang punya pikiran. Ya, tentu semuanya itu bisa terjadi dengan kuasa Tuhan Sang Pencipta, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga harus punya keyakinan, punya kepercayaan agar hal itu bisa terjadi. Nah, agar kita punya kepercayaan, agar kita punya kepercayaan bahwa hal itu bisa terjadi.
kita semangat kita dalam bertindak, antusias kita dalam mengejar apa yang kita impikan. Sekali lagi, yakinlah, maka pikiranmu akan mencari jalan dan melaksanakannya. Ada sebuah hukum, yaitu the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ini ditulis oleh Rhonda Byrne dalam buku The Law of Attraction, The Magic. Dalam hukum tarik-menarik itu disebutkan bahwa apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, dan seakan-akan hal itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Di sini kepercayaan, keyakinan kita sangat menentukan. Nah, misalkan keadaan kita ini sebenarnya sakit, tidak baik-baik saja, secara ekonomi lagi kekurangan. Kalau kita ini berpikir sebaliknya gimana? Sebaliknya bahwa keadaan kita itu sehat, kita tidak ekonomi kita baik-baik, ekonomi kita lancar, maka suatu saat yang terjadi adalah apa yang kita pikirkan. Karena sesuatu yang kita pikirkan dengan terus-menerus, terus kita rasakan, itulah yang akan terjadi, walaupun saat ini kenyataannya itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Itu the law of attraction, hukum tarik-menarik. Nah, masalah hukum tarik-menarik atau the law of attraction itu akan kita bahas lain waktu. Nah, selain saya ini membahas tentang penyakit diabetes, saya juga akan membahas tentang pengobatan yang sangat terkenal, yaitu pengobatan Reiki. Bagaimana saya bisa sembuh dengan Reiki, bagaimana saya penyakit apa saja yang diobati dengan Reiki, nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan tetap membahas tentang dari buku The Magic of Thinking Big. Nah, dalam buku itu juga disebutkan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan mengenai diri kita. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. Jadi kita harus berpikir bahwa diri kita baik, bahwa diri kita sehat, diri kita makmur, dan sebagainya, agar kita menjadi apa yang kita pikirkan. Orang bijak mengatakan kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi hati-hati dengan pikiran. Sekali lagi, percayalah yang baik-baik, percayalah yang membuat Anda baik, menjadikan Anda baik. Jadi jangan diyakini yang buruk-buruk agar kita tidak menjadi buruk. Karena yaitu tadi, kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Dalam buku The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, kita diajarkan untuk tidak memakai dalih kesehatan. Maksudnya tidak memakai dalih kesehatan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalkan kita sakitnya tidak parah loh ya, maksud saya. Misalkan kita sakit tidak parah, terus kita sebagai alasan bahwa sakit itu kita tidak mau lagi melakukan sesuatu dengan alasan sakit, itu dalih kesehatan. Kecuali kalau sakit itu memang benar-benar parah dan kita tidak bisa apa-apa, mau ngapain lagi? Dalih kesehatan ini kalau kita ini sakit tidak parah, tidak begitu parah, terus kita tidak mau melakukan apa-apa, itu sakit sebagai dalih kesehatan. Nah, di situ kita juga diajarkan agar kita belajar dari banyak orang yang berhasil, kenapa orang itu bisa berhasil. Nah, kalau kita ini ngomong masalah penyakit kawan, kalau kita ini ngomong masalah kawan yang sakit, ada cerita lucu. Dan mungkin ini juga bisa diambil nasihatnya untuk kita sendiri, kita bisa juga mengambil hikmahnya. Begini, ketika saya mengunjungi seorang kawan saya yang sakitnya sama dengan saya, tapi umurnya jauh di atas saya, beliau ini luar biasa mengeluh karena penyakitnya. Mengeluh, beliau ini malas melakukan kegiatan apapun, malas untuk melakukan berobat, melakukan kegiatan apapun dengan dalih penyakitnya.
merasakan penyakitnya, sudah pusing katanya, sudah bingung katanya. Nah, dari sini kan kita bisa belajar. Padahal orang ini kalau saya lihat itu sih penyakitnya lebih parah saya, karena penyakitnya itu beliau tidak berkomplikasi, sementara saya sudah mengalami komplikasi yang kronis, tapi mengeluhnya luar biasa, sehingga sakit yang menurut saya ini lebih parah dari saya, sakitnya yang tidak begitu parah karena beliau ini punya rasa mengeluh yang tinggi, punya rasa yang perasaan malas yang sangat tinggi karena merasakan penyakitnya sangat menderita dia rasakan. Akhirnya penyakit yang tidak begitu parah pun akan terasa parah karena kita merasakannya, kita berpikirnya parah, dan kita mengeluh terus-terusan. Nah, misalkan kita tergores saja jari kita, kalau kita pikir terus-terusan, mengeluh terus-terusan, kita rasakan itu sakit luar biasa, itu juga akan menjadi penyakit yang sebenarnya hanya tergores, maksudnya tidak parah, itu akan menjadi parah, akan kita rasakan sangat parah karena kita memikirkannya bahwa penyakit itu parah. Disitulah pikiran kita ini bisa untuk berpengaruh. Nah, di sini kita belajar, kalau kita ini kadang punya penyakit yang berat tapi hati kita kuat, semangat kita kuat, penyakit yang berat itu akan bisa jadi ringan. Tapi walaupun penyakit kita ringan, kalau semangat kita itu tidak ada, melemah, mengeluh terus-terusan, itu juga akan menjadi berat. Hal ini bukan hanya berlaku untuk penyakit, hal ini pun juga berlaku untuk kehidupan dalam hal apapun. Misalkan punya masalah yang sebenarnya kecil, terus dibikin besar, kita mengeluh, kita merasa nggak kuat dan sebagainya, masalah juga akan menjadi besar. Bukan masalahnya yang besar, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita menjadikannya itu besar, itu juga akan seperti gunung yang siap untuk meletus. Tapi kalau kita menganggapnya kecil, itu seperti batu sandungan yang kecil. Jadi semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin saat ini mengalami sebuah penyakit, tetaplah semangat, tetaplah kuat. Kita terima sebagaimana itu adalah konsekuensi hidup. Konsekuensi hidup tentu ada senang, tentu ada susah, tentu ada bahagia, dan tentu ada sedih. Semua itu seiring berjalannya waktu akan terus berganti. Kesedihan akan berlalu, kesusahan akan berlalu, semua itu akan terus berganti karena waktu akan terus berjalan. Nah, ini juga penting loh ya. Yang mana? Ya ini yang menyadari, ini penting kita menyadari bahwa memang kondisi hidup seperti itu. Memang susah, sedih, bahagia, berduka, itu memang menjadi kondisi dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari, dan semua orang, ingat, semua orang, dari siapapun orangnya, pangkatnya apapun, itu juga akan mengalami kondisi hidup itu. Susah, sedih, itu sudah kondisi. Jadi kemarin menariknya ada kawan saya yang beliau ini sebenarnya belum tua, masih muda. Ketika kawannya itu menikah, beliau ini bingung, sedih. Waduh, kawan saya menikah, kok kawan saya bahagia, kok saya sedih-sedih terus. Nah, orang ini kayaknya memang kurang menyadari bahwa hukum kehidupan ini ada senang, ada sedih. Semuanya akan berlalu dan terus berganti. Kawan kita yang menikah itu saat ini senang, tapi saya juga percaya itu nanti juga akan mengalami kesedihan, tidak akan senang terus. Saat menikah senang, semua orang senang, dan itu memang yang diinginkan. Tapi bukan berarti dia itu bahagia terus selamanya. Enggak, dia juga akan mengalami kesedihan. Karena dia menikah saat ini, suatu saat dia juga akan dipisahkan, akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Dan itu tidak bisa kita hindari. Itulah, kita harus sadar bahwa memang hukum kehidupan itu seperti itu. Ada kesedihan, ada kesusahan. Nah, itu ya isi dari buku yang telah saya baca.
yaitu The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Tentu itu hanya sebagian saja, tidak lengkap, hanya sebagian saja karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan sedikit yang saya ingat dari buku itu. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah intinya satu, jika Anda percaya, pikiran Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Yang kedua, kita harus belajar dari orang lain, kenapa orang itu bisa sukses. Yang ketiga, jangan menggunakan dalih kesehatan. Kurang lebihnya, saya memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan dan mungkin Anda juga sudah full membaca buku itu. Saya mohon maaf, ini keterbatasan saya karena itu yang saya ingat dalam otak saya, apa yang disampaikan buku itu, dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini membuat bermanfaat untuk kita semua, membuat bermanfaat untuk saya juga. Ini nasihat buat saya juga khususnya, dan syukur-syukur buat kamu yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya katakan ini. Selamat malam, selamat tidur, dan keep your happiness, keep your smile.